Shalom dan selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Minggu 18 Mei 2025. Bacaan kita hari ini dari Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari berdoa. Bapa di sorga, kami menaikkan puji dan syukur bagimu pada pagi ini Minggu Raya. Kami menikmati setiap kasih dan anugerah Tuhan, penyertaan dalam peristirahatan kami semalam. Hingga pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Pagi ini kami meluangkan waktu kami untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami dan firman Tuhan kami pahami dan lakukan. Berfirmanlah ya Bapa, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26, firman Tuhan. Sementara itu, saudara-saudara yang tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus melakukan perjalanan sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia, dan memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang berbahasa Yunani dan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kabar tentang mereka itu terdengar oleh jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas pergi ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat anugerah Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua dengan kesungguhan hati setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Lalu banyak orang dibawa kepada Tuhan. Setelah itu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama jemaat itu selama 1 tahun penuh, sambil mengajar orang banyak. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Amin. Tema kita, kebenaran menumbuhkan iman. Katonganan umpalobo kapatonganan. Ibu bapak saudara-saudara, satu hal yang nampak akhir-akhir ini menyangkut kebenaran, yakni bahwa orang yang kemudian takut menyatakan kebenaran. Banyak orang yang kemudian takut menyatakan kebenaran. Kebenaran seakan sesuatu hal yang tabu untuk diperbincangkan di ranah publik. Mengapa demikian? Sebab kebenaran itu juga diungkapkan, akan banyak orang yang tersinggung dan akhirnya memusuhi, membenci kita. Sehingga banyak orang Kristen akhir-akhir ini bungkam untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah kebohongan yang merajalela. Kebenaran yang disampaikan oleh para murid di Yerusalem juga bernasib sama dengan hal yang terjadi pada situasi kita saat ini. Para murid kemudian tercerai-berai oleh karena pemberitaan Injil yang adalah kebenaran sejati. Mereka kemudian berserak ke berbagai tempat. Jika hanya fokus pada penderitaan yang mereka alami, maka akan muncul ketakutan untuk memberitakan kebenaran. Dalam hal ini, kebenaran Injil. Namun yang menarik untuk diperhatikan adalah keteguhan para murid. Kebenaran yang mereka sampaikan adalah kebenaran hakiki, sehingga mereka semakin teguh memberitakannya. Lalu apa yang terjadi? Roh Kudus bersama-sama dengan mereka, sehingga bertambah banyaklah orang yang mengikut Kristus. Saudara-saudara, ibu bapa, persoalan hari ini ialah kita takut menyatakan kebenaran itu. Kita takut dibenci oleh orang-orang di sekitar kita. Atau kalau itu menyangkut pekerjaan, dakaran kande. Kita seringkali ragu untuk menyatakan kebenaran karena kita takut akan resikonya. Keteguhan Barnabas dan para murid mesti menjadi contoh bagi kita. Dalam situasi di mana nyawa mereka terancam, mereka justru semakin gencar
untuk mengabarkan kebenaran Injil itu sendiri. Tapi lihat hasilnya, jemaat-jemaat kemudian bertumbuh dan bertambah banyak. Jika ketakutan menyelimuti mereka, mungkin kita semua belum menerima kebenaran saat ini. Demikian sabda Tuhan. Haleluya. Amin. Kita naikkan doa syukur kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Kiranya itu menguatkan kami, menjadikan firman-Mu sebagai kekuatan, memberitakan kebenaran-kebenaran Tuhan dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Kami bersyukur hari ini di Minggu Raya Tuhan mungkinkan kami kembali akan beribadah, mengangkat pelayanan. Tuhan urapi dan berkati kami semua mengangkat pelayanan ibadah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati umat Tuhan dimanapun berada, mungkin ada yang sakit, yang berduka, hiburkan, pulihkan, sehatkan mereka semua. Yang bergumul teguhkan. Mendoakan anak-anak dalam bangku pendidikan, bangku sekolah, dalam tumbuh kembang yang masih kecil. Berkati yang mencari pekerjaan juga berkati. Anak-anak yang aktif bekerja Tuhan berkati. Opa oma menikmati masa pensiun, peliharakan, berkati mereka semua. Bapa Surgawi, kami mendoakan pemerintah, bangsa dan negara kami, pemimpin kami Tuhan berkati. Kami bersyukur yang berulang tahun hari ini, Ibu Sarni Rombeh 18 Mei. Dengan pertambahan usia, Tuhan karuniakan yang terbaik baginya dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain. Tuhan peliharakanlah hidup kami hari ini. Kami berjalan dalam bingkai kasih-Mu. Ini doa syukur kami dalam nama Yesus firman yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian waktu teduh pagi. Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu.